Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran geografi kita pada bab 2, yakni mengenai pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Nah, kali ini kita lanjutkan pembahasan kita, yakni tentang pengetahuan dasar pemetaan, yang mana kita mulai dari keterampilan membuat peta. Nah, di sini ada beberapa proses, yakni yang pertama adalah pengumpulan data. Untuk data dalam hal ini ada dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Untuk data primer itu diperoleh dari kegiatan atau survei atau observasi secara langsung, ya. Jadi primer ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan cara pengamatan, pengukuran, atau pembuatan sketsa dan wawancara pada objek yang ada di bidang penelitian. Kemudian untuk pengumpulan data yang kedua ada data sekunder. Di sini jenis data ini diperoleh dari observasi tapi secara tidak langsung. Nah, di sini dia diperoleh dari foto ataupun peta dan dokumentasi yang sudah ada pada suatu instansi terkait. Jadi, pembuat peta hanya mengandalkan data yang sudah ada. Jadi, dia tidak repot untuk mencari data secara langsung. Oke, itu tadi keterampilan dalam membuat peta yang pertama. Yang diperhatikan adalah kita harus mengumpulkan data. Data apa sih yang akan kita buat petanya? Seperti itu. Kemudian yang kedua di sini ada tahap pemetaan. Di sini tahap pemetaan itu bisa dilakukan secara manual ataupun digital. Kalau manual berarti kita menggunakan peralatan yang sederhana seperti kertas, kalkir, kertas transparan, alat tulis, penggaris, kompas, ataupun jangka. Jadi masih dilakukan secara manual. Lah, setelah itu ada juga jenis yang digital. Di sini kita bisa menggunakan perangkat komputer ataupun perangkat lunak. Jadi lebih modern. Itu tadi tahap pemetaannya. Kemudian yang ketiga ada tahap penyajian data. Jadi tadi kita sudah mengumpulkan data, sudah membuat pemetaannya seperti apa. Di sini kita akan menyajikan data. Namun kita awali dulu dengan analisis, kemudian kita cocokkan data yang sudah kita temukan tadi, sudah kita buat pemetaannya dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian kita juga harus menyiapkan peta dasar. Setelah itu kita harus menyajikan data yang kita kumpulkan tadi dengan cara menggambarkan simbol-simbol yang sesuai. Nah, simbol ini sebaiknya harus kita buat dengan rancangan yang baik, benar, sesuai dengan tujuan pemetaan kita. Jadi, misalnya kita ingin membuat peta tentang persebaran jumlah penduduk berdasarkan umur. Nah, maka kita harus memberi simbol-simbol tertentu yang menggambarkan tentang wilayah persebarannya, kemudian berapa jumlahnya, diberi simbol angka jumlah penduduknya, dan untuk rentangan umur bisa kita berikan simbol lagi. Misalnya dengan kita berikan kotak lalu kita kasih warna yang berbeda-beda sesuai umurnya, itu juga bisa. Dan tadi setelah penyajian data, kemudian kita bisa menyajikannya dalam bentuk grafis. Nah, di sini
kita melakukan input data atau kita memasukkan data-data yang kita peroleh di lapangan. Jadi nanti pembaca bisa menemukan informasi dalam peta kita. Nah, tadi misalnya kita membuat persebaran penduduk berdasarkan umur. Nah, maka nanti pembaca bisa mengetahui, oh, di wilayah A itu jumlah penduduknya semisal 5.000. Nah, pembagian umurnya ternyata lebih banyak orang yang dewasa di sana dibandingkan anak-anak, misalnya seperti itu. Jadi nanti pembaca bisa tahu ketika penyajian peta kita secara grafis itu sudah diinputkan dengan data-data yang sesuai dengan di lapangan. Oke, itu tadi adalah keterampilan membuat peta. Ini materi dalam syarat membuat peta yang baik. Di sini syarat-syaratnya antara lain bisa dibaca ya. Yang pertama, bentuk penampakan alam yang digambarkan pada peta harus sama seperti bentuk aslinya, otomatis ini sudah kita pelajari di awal. Kemudian daerah yang digambarkan harus sama luasnya, sama kita pelajari di awal. Biasanya untuk luas kita bisa menggunakan skala. Jarak yang digambar harus tepat dibandingkan dengan jarak sesungguhnya, juga kita bisa menggunakan dengan skala. Kemudian data disajikan secara lengkap. Nah, secara lengkap ini sesuai dengan peta yang akan kita buat. Jenis petanya apa? Nah, kalau misalnya kita tadi menggambarkan peta persebaran penduduk, maka ketika data disajikan secara lengkap harus ada gambarnya, wilayahnya, kemudian tadi jumlah penduduknya dan jumlah penduduk per rentangan umurnya. Jadi disajikan secara lengkap agar pembaca bisa mengetahui info dengan detail. Kemudian mudah dimengerti dan peta harus rapi, indah, dan menarik. Lanjut kita ke materi tentang proyeksi peta. Di sini kita bahas di awal dulu kalau proyeksi merupakan teknik matematis untuk menggambarkan permukaan bumi yang melengkung atau bulat. Kita belajar di awal dulu. Nah, kita gambarkan pada bidang yang datar ya. Nah, ada kategori proyeksi peta. Yang pertama, ini ada konform. Jadi, bentuk di peta harus sesuai dengan bentuk aslinya di alam. Kemudian ekuivalen, luas bidang tanah pada peta harus dibanding dengan luasnya di alam. Equidistan itu tadi berkaitan dengan jarak. Jarak pada peta harus dibanding dengan jarak aslinya di alam. Ini sama ya dengan syarat-syarat membuat peta tadi. Jadi memang 3 poin penting dalam proyeksi peta itu tadi adalah konform, itu mengenai bentuk, ekuivalen mengenai luas, dan equidistan. Nah, di sini untuk jenis-jenis proyeksi peta, yang pertama ini ada jenis peta berdasarkan bidang proyeksi. Ada 3 ya. Yang pertama zenital, silinder, dan kerucut. Di sini sudah ada gambarnya, bisa kalian lihat. Ini urutannya sesuai dengan jenisnya. Jadi yang pertama, peta menggunakan proyeksi zenital atau azimutal. Ini biasanya digunakan untuk menggambarkan daerah kutub. Jadi dia memproyeksikan bola bumi daerah kutub atau ekuator. Seperti ini gambarnya. Jadi yang diproyeksikan daerah yang bulat ini di daerah kutubnya. Kemudian untuk yang silinder, di sini biasanya digunakan untuk proyeksi daerah ekuator dan sekitarnya. Nah, ini bentuknya bisa kalian lihat. Kemudian kalau yang peta kerucut, biasanya dia menggambarkan daerah sekitar lintang tengah ya. Jadi dari lintang tengah ini bisa diperoleh proyeksi yang seperti ini. Bisa kalian lihat yang dari gambarnya ada kerucut setengah lingkaran. Oke, selanjutnya ini ada 3 lagi jenis proyeksi, tapi didasarkan pada garis karakter atau garis yang selalu melalui pusat bola bumi yang menjadi sumber bidang proyeksi.
Di sini ada 3 jenis lagi, normal, miring, dan melintang. Kalau normal ini garis karakternya, nah atau garis yang melalui pusat bola bumi tadi, dia berhimpit dengan sumbu bumi. Untuk bidang proyeksinya bisa kalian lihat di gambar sampingnya. Kemudian yang kedua ada jenis proyeksi yang miring. Kalau yang miring ini garis karakternya tadi membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. Hampir mirip dengan yang normal, cuma dia arahnya lebih horizontal. Kemudian yang ketiga ada yang melintang. Di sini garis karakternya tegak lurus dengan sumbu bumi. Nah, itu tadi. Di sini ada 3 lagi jenis berdasarkan titik persinggungan. Jadi ada jenis proyeksi tangen, secan, dan polisuperficial. Nah, di sini dia menggunakan titik persinggungan. Kalau yang tangen itu bola buminya bersinggungan dengan bidang proyeksi, jadi hanya mepet seperti itu kayak yang digambar. Kalau secan ini dia bola buminya atau titik persinggungannya itu berpotongan dengan bidang proyeksi. Kemudian kalau yang polisuperficial ini terdiri dari banyak bidang proyeksi atau banyak titik persinggungan yang digunakan. Baik, kemudian di sini ada jenis proyeksi lagi berdasarkan ketentuan geometrik. Ini ada 3 juga, equidistant, conform, dan equivalent. Nah, untuk yang equidistant berarti ketentuan geometriknya adalah dia harus mempertahankan jarak, ya, seperti yang dibahas di awal. Jadi di sini berdasarkan proyeksi berdasarkan jaraknya. Jaraknya yang digambar pada peta harus sama dengan yang ada di bumi. Ini menggunakan skala. Kemudian yang kedua conform, berarti dia mengenai bentuknya. Di sini bisa digambarkan dengan besar sudut atau arah garis pada peta harus sama dengan yang ada di permukaan bumi. Kemudian yang ketiga ada ketentuan berdasarkan ekuivalen atau luas permukaannya. Jadi luas yang digambarkan juga harus sama dengan luas yang ada di permukaan bumi. Ini juga menggunakan skala. Oke, jadi tadi sudah ada 4 jenis proyeksi berdasarkan ketentuan geometrik yang kita lihat di slide ini. Ada juga yang berdasarkan bidang proyeksi, kemudian garis karakter, dan titik persinggungan. Nah, selanjutnya belajar tentang gimana pemilihan proyeksi peta. Ya, yang pertama di sini kita dalam memilih proyeksi peta apa yang akan kita gunakan, kita harus mengetahui dulu tujuan penggunaan petanya untuk apa. Kita mau menggambar peta tentang apa, seperti itu. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan tentang letak dan luas geografis dan luas wilayah suatu wilayah yang akan kita petakan. Itu harus kita perhatikan juga. Kemudian ciri-ciri asli yang ingin dipertahankan atau syarat geometrik yang akan dipenuhi. Nah, ini berkaitan dengan tadi jenis peta berdasarkan syarat geometrik yang ada 3 tadi. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, biasanya nih pada umumnya kalau kita akan menggambarkan wilayah memanjang ini dari barat timur, biasanya menggunakan proyeksi yang kerucut, normal, konform, dan menyinggung titik tengah wilayah. Ini biasanya juga disebut dengan proyeksi polyeder. Kemudian kalau kita mau menggambarkan arah utara selatan, biasanya menggunakan proyeksi silinder, melintang, konform, dan menyinggung meridian yang berada di wilayah tengah. Ini biasanya dinamakan dengan proyeksi transverse Mercator atau TM dan Universal Transverse Mercator atau UTM. Dan yang terakhir di sini ada pemetaan wilayah di sekitar kutub.
Nah, di kutub ya, kutub utara ataupun selatan biasanya menggunakan proyeksi azimutal, normal, dan konform. Di sini biasanya disebut dengan proyeksi stereografis. Nah, di Indonesia sendiri biasanya para pembuat peta itu menggunakan dua ketentuan ini. Yang atas, wilayah manjang dari arah barat timur dan utara selatan. Kalau yang wilayah sekitar kutub, otomatis Indonesia nggak bikin ya, karena daerah kita berdekatan dengan garis khatulistiwa. Oke anak-anak, cukup sekian pembahasan tentang ketentuan dalam keterampilan membuat peta dan juga pemilihan proyeksi, jenis-jenis proyeksinya juga. Cukup sekian. Mungkin jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi ibu ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.